Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki, channel yang mengajak kawan-kawan untuk belajar, berdiskusi bersama tentang materi pendakian gunung. Jadi bagi kawan-kawan yang baru datang di channel saya ini, channel Cerita Pendaki, silahkan kawan-kawan bisa simak atau bisa cek di beberapa video yang sudah saya upload, yang kaitannya di situ fokus membahas beberapa materi pendakian gunung. Semoga video-video apa yang sudah saya upload bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan, atau mungkin kawan-kawan pengen request, pengen bahas materi tentang ini, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Oh iya, bagi yang belum subscribe silahkan bisa subscribe supaya mendukung support channel ini supaya terus bisa berkembang. Oke, pada video kali ini saya ingin membahas materi yang sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena ini banyak ditanyakan oleh beberapa teman yang kaitannya dengan fisik ya. Jadi bagaimana tipsnya atau strateginya obat tentang naik gunung supaya kuat. Jadi fokus pada pembahasan video ini yaitu tentang obat kuat naik gunung yang murah. Jadi barangkali kawan-kawan kadang merasa sering kecapean atau mungkin nggak kuat fisiknya dan yang lainnya. Saya kira video yang nanti saya akan bahas ini penting buat kawan-kawan. Karena pentingnya video ini, nanti saya pengen bahas menjadi dua bagian. Jadi kaitannya kalau kita bicara tentang bagaimana supaya fisik kita, tenaga kita kuat dalam mendaki gunung, saya akan membahas menjadi dua bagian. Yang pertama bagian persiapan, terus yang kedua bagian pada waktu pelaksanaan. Jadi karena materinya ini sangat banyak, karena saya mencoba membuat selengkap mungkin lah buat kawan-kawan dari persiapan dan pelaksanaan. Untuk fokus video kali ini saya ingin bahas part pertama, yaitu tentang bagaimana persiapan supaya kita kuat dalam mendaki gunung, atau bisa dikatakan obat kuat naik gunung yang murah, yang simpel-simpel aja, yang sekiranya bisa membantu fisik kita supaya mencapai target apa yang menjadi tujuan kita. Untuk yang pertama, untuk kaitannya dengan persiapan maupun nanti pelaksanaan, saya membaginya menjadi tiga, yaitu tentang secara psikologi dan secara fisik, terus yang ketiga secara lingkungan. Jadi saya ulangi lagi supaya jelas. Video ini kaitannya dengan obat kuat naik gunung yang murah. Saya membagi dua bagian, yaitu part pertama tentang persiapan, terus yang kedua tentang pelaksanaan. Di dalam masing-masing part nanti akan saya bahas menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama tentang secara psikologinya, karena psikologi alam bawah sadar kita itu sangat penting dan sangat berpengaruh sekali. Terus yang kedua kaitannya dengan fisik, terus yang ketiga kaitannya dengan lingkungan. Jadi tiga itu yang akan menjadi fokus pembahasan pada video kali ini. Langsung saja untuk yang tahap persiapan. Yang pertama tentang kaitannya dengan psikologi. Sebelum kawan-kawan naik gunung, tentukan dulu apa yang menjadi niat dari kawan-kawan. Itu sekiranya coba ditanamkan dalam pikiran kawan-kawan, alam bawah sadar kawan-kawan, apa sih yang menjadi tujuan dari kawan-kawan. Jangan sampai kawan-kawan terlalu obsesi, terlalu punya ambisi yang berlebihan. Nanti seandainya ketika pada waktu pelaksanaan, ketika kawan-kawan naik gunung itu tidak tercapai, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, nanti kawan-kawan akan kecewa. Terutama buat yang kaum wanita atau cewek yang biasanya kadang terlalu berlebihan kaitannya dengan apa yang menjadi obsesi. Harapannya nanti dapat view yang bagus, dapat nanti perjalanannya indah, nyaman, enak, tapi kenyataan pas pada waktu jalan tiba-tiba tidak sesuai. Jadi yang pertama tadi kaitannya dengan secara psikologinya, saya sarankan supaya kita kuat dalam mendaki gunung, tentukan dulu niat kawan-kawan, dan jangan lupa sebelum nanti melakukan pendakian kawan-kawan berdoa. Itu secara psikologi yang perlu kawan-kawan terapkan. Terus yang kedua pada aspek secara fisik ya, secara fisik ini fisik sangat penting sekali. Apa saja sih persiapannya sebelum kawan-kawan naik gunung supaya kawan-kawan kuat naik gunung? Yang pertama yang tentunya yaitu kawan-kawan latihlah dengan olahraga. Jadi
olahraga ini memang sangat penting sekali buat kawan-kawan sebelum melakukan pendakian gunung, yang tentunya kalau saya rekomendasikan biasanya kalau kita naik gunung itu yang capek itu satu bahu karena kita membawa carrier beban yang berat, terus punggung dan kaki, biasanya tiga bagian itu, dan yang lainnya juga mungkin berpengaruh tangan dan tapi nggak terlalu seberapa. Jadi usahakan kawan-kawan coba lakukan olahraga yang kaitannya bagaimana bisa melatih bahu kawan-kawan, punggung kawan-kawan dan kaki kawan-kawan. Taruhlah semisal seperti ini, kawan-kawan melakukan olahraga setiap pagi hari dengan cara salah satu olahraga jogging ya, lari-lari pagi itu sangat rekomen. Terus yang kedua mungkin dengan cara kawan-kawan renang, itu juga bisa melatih pernapasan kawan-kawan supaya enggak ngos-ngosan ketika naik gunung. Atau mungkin kawan-kawan bisa naik sepeda keliling kampung, atau mau beli makanan atau beli rokok dan yang lainnya, itu juga bisa melatih fisik dari kawan-kawan. Usahakan untuk penerapan olahraga ini minimal 2 minggu sebelum kawan-kawan melakukan pendakian. Jadi pribadi dari kawan-kawan saya sarankan 2 minggu sebelum melakukan perjalanan supaya bisa melakukan aktivitas olahraga kecil-kecil, supaya ketika kawan-kawan naik gunung tidak kaget ya, secara fisik kawan-kawan tidak kaget. Itu yang pertama, secara fisik. Jadi olahraga sangat penting sekali. Terus yang kedua, tips dari saya supaya kawan-kawan kuat persiapannya, yaitu usahakan cukup tidur ya. Ini jarang sekali dibahas dari beberapa artikel-artikel yang saya baca. Jadi usahakan kawan-kawan sebelum naik gunung itu satu, cukup tidur dan fit badannya. Jangan sampai kawan-kawan mau naik gunung malah kawan-kawan fisiknya kurang enak, meriang ataupun masuk angin, kurang tidur, nanti malah justru kawan-kawan ketika pas pada waktu perjalanan tambah capek lagi. Karena naik gunung olahraga fisik, jadi usahakan kawan-kawan cukup tidur ya, cukup tidur terus badannya merasa fit. Itu nanti tekniknya seperti yang mungkin kawan-kawan biasanya suka bergadang, usahakan sebelum kawan-kawan taruhlah mungkin besok mau naik gunung nih, itu usahakan sebelumnya jangan bergadang dulu supaya kawan-kawan fisik dari kawan-kawan benar-benar fit. Itu tips yang kedua secara fisik. Terus yang ketiga, kawan-kawan saya sarankan untuk membawa barang atau logistik dan yang lainnya itu sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai kawan-kawan over terlalu membawa mungkin pakaian, taruhlah pakaian ganti 5, atau mungkin bawa sesuatu hal yang memang di atas itu nggak difungsikan. Kalau memang benar-benar kawan-kawan membawa suatu barang dan itu benar-benar nanti akan difungsikan di atas, itu silakan. Atau mungkin kawan-kawan bisa cek lah kalau kaitannya dengan manajemen logistik, di video saya sebelumnya saya pernah membahas tentang itu. Jadi bawa barang seperlunya dan sesuai dengan fungsi dari kawan-kawan ketika kawan-kawan naik gunung. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, kawan-kawan usahakan punya target. Jadi kawan-kawan ketika mau naik gunung, taruhlah misal mau naik gunung Merbabu, kawan-kawan sudah mempelajari dulu, mempelajari kira-kira nanti semisal taruhlah berangkat malam nyampe base camp istirahat, terus start mungkin dari bawah jam 9 pagi, nanti semisal kawan-kawan naik taruh 2 jam 3 jam istirahat. Nah itu nanti nyampe pos berapa itu kawan-kawan sudah punya listnya, targetnya harus jam sekian, harus punya target nyampe pos ini, terus jam sekian lagi sudah sampai pos ini, itu udah punya target masing-masing. Dan itu sangat membantu sekali buat kawan-kawan nanti ketika dalam pelaksanaan pendakian. Jadi penting supaya kawan-kawan nanti termotivasi dan kuat ketika naik gunung, target itu sangat penting. Dan kalau lebih bagus lagi kawan-kawan kasih reward ya, kasih hadiah buat diri kawan-kawan atau mungkin buat kelompok tim yang sekiranya nanti kalau seandainya kita sudah nyampe pos 3 jam sekian, nanti kita dapat hadiah lah, mungkin seperti itu bisa juga. Terus yang kelima, kawan-kawan jangan lupa bawa makanan, obat atau mungkin suplemen vitamin yang bisa mensupport dari kawan-kawan untuk supaya kuat ya. Biasanya kalau misal taruhlah minuman, coba cari minuman yang manis-manis. Biasanya direkomendasikan kayak madu atau mungkin gula jawa, itu silakan bisa dibawa, dipersiapkan sebelum kawan-kawan naik gunung. Itu juga sangat support supaya kawan-kawan tetap kuat dalam pendakian naik gunung.
Untuk secara fisik ada 5 ya, saya ulangi lagi. Yang pertama, kawan-kawan coba olahraga sebelum melaksanakan. Terus yang kedua, usahakan cukup tidur ya. Terus yang ketiga, bawa barang sesuai dengan fungsinya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu over. Terus yang keempat, kawan-kawan jangan lupa tentukan target ya, target kawan-kawan nanti nyampe pos ini berapa, pos 2 berapa, nyampe pos 3 berapa, itu usahakan punya target. Dan yang kelima, kawan-kawan bawa ya kayak suplemen makanan ataupun obat yang sekiranya bisa mensupport kawan-kawan untuk supaya kuat, itu secara fisik. Terus yang kaitannya secara lingkungan, itu saya punya tips buat kawan-kawan. Jadi yang pertama, usahakan kawan-kawan bangun pagi. Jadi kalau biasanya kawan-kawan bangun taruhlah jam setengah 6, jadi kawan-kawan mungkin bisa melatih diri sebelum berangkat. Coba latih habit kebiasaan dari kawan-kawan bangun jam setengah 4 atau mungkin jam 4 ataupun jam 3, supaya ketika kawan-kawan pengen berangkat summit jam 3 jam setengah 4, kawan-kawan sudah terbiasa sebelumnya. Jadi di rumah sebelum berangkat naik gunung ya, kawan-kawan bisa mungkin taruhlah pagi-pagi jam 4 kawan-kawan jogging, jalan-jalan. Di situ minimal kawan-kawan latihan secara fisik kondisi dingin di daerah sekitar dari kawan-kawan, rumah dari kawan-kawan, kondisinya bagaimana. Atau mungkin saya sarankan juga tips yang kedua, kawan-kawan bisa coba sebelum 2 minggu sebelum berangkat, kawan-kawan mandi di pagi hari. Mandi pagi hari minimal kawan-kawan secara fisik tubuh berlatih menghadapi dinginnya, karena yang namanya di gunung ya otomatis pasti dingin. Dan kawan-kawan ketika sudah terbiasa dingin di pagi hari di rumah, nanti ketika meminimalisir ketika kawan-kawan posisi naik gunung. Jadi itu fokus pada video kali ini, saya ingin membahas tentang obat kuat naik gunung yang murah. Part pertama ini kaitannya dengan persiapan. Untuk persiapan, jadi kawan-kawan ada 3 aspek, secara psikologi, secara fisik, dan secara lingkungan. Ini saya coba review lagi, saya ulang lagi. Yang pertama, secara psikologi, kawan-kawan coba niatkan dulu apa yang menjadi tujuan dari kawan-kawan. Saya sarankan jangan terlalu berharap besar, lebih bagus kawan-kawan coba bisa menikmati keadaan, itu yang paling penting. Secara psikologinya persiapannya gitu. Terus secara fisiknya tadi ada 5, kawan-kawan coba olahraga, terus cukup tidur, istirahat yang cukup, badan fit. Terus yang ketiga, bawa barang seperlunya sesuai dengan fungsinya. Terus yang keempat, kawan-kawan tentukan targetnya. Terus yang kelima, jangan lupa bawa makanan atau suplemen atau vitamin yang memang benar-benar bisa mensupport kawan-kawan ketika naik gunung supaya kawan-kawan kuat. Terus untuk yang aspek lingkungan, kawan-kawan coba bawa ke coba latih diri kawan-kawan dengan cara mungkin olahraga pagi-pagi dan mandi pagi hari. Itu bisa minimalisir supaya kawan-kawan tidak terlalu kedinginan ketika naik gunung. Itu untuk obat kuat naik gunung pada tahap persiapan. Nanti untuk tahap pelaksanaan saya akan buat video selanjutnya di part kedua. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang mungkin ada yang tidak jelas atau yang ingin disampaikan. Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Support terus channel ini. Yang belum subscribe silahkan dia subscribe, support terus. Semoga bisa membantu kawan-kawan, terutama buat pendaki gunung pemula. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.